Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa udata min lisani yafqahul qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana lahdika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi nikmatika alayya wa abu bidanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bapak, Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba membawakan materi mengenai konsep rezeki dalam Islam. Karena apa? Karena banyak manusia, banyak dari kita itu sering sekali menunda-nunda waktu ibadah dengan alasan karena kita sedang mencari rezeki. Kita ketahui bahwa rezeki itu sangat penting dan juga sangat sesuatu hal yang sangat dicari-cari oleh manusia. Nah, coba kita lihat apa sih konsep rezeki itu dalam Islam. Banyak dalil yang mengatakan bahwa tentang konsep rezeki ini dalam Islam. Pertama-tama, konsep pertama yaitu adalah semua makhluk yang berakal maupun yang tidak berakal rezekinya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa dilihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Hud ayat ke-6 yaitu wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Bahwa tidak ada satupun yang bergerak di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang proses manusia. Hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian diutus malaikat ke janin untuk menyiapkan ruh dan diperintahkan untuk mencatat 4 takdir, yaitu takdir rezekinya, takdir ajalnya, amalnya, celaka atau bahagianya. Dari sini bisa kita lihat bahwa sebenarnya prinsip rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari janin pun semenjak kita menjadi janin itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya mendengar dari ceramah dari seorang ustadz yang ternama di Indonesia yang mengatakan bahwa jangan kalah dengan bayi dalam mencari rezeki. Karena apa? Bayi itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibunya untuk si bayi. Jadi apa yang dimakan oleh ibunya itu menjadi rezekinya dari si bayi tersebut. Tapi akan tetapi prinsip bahwa rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mengajarkan kita itu berpangku tangan dan diam saja tanpa melakukan apapun dengan anggapan semua itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ada beberapa alasan mengenai hal tersebut. Karena bahwasanya kita tidak boleh berpangku tangan atau kita tidak bahwa rezeki itu tidak diikhtiarkan. Ada beberapa hal yang menunjukkan hal tersebut. Yang pertama adalah rezeki dan jodoh adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan menjadi takdirnya manusia. Nah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana takdir kita kelak seperti apa. Termasuk takdir rezeki kita, takdir jodoh kita. Kita tidak bisa tahu seperti apa nanti ke depannya. Maka hal ini yang sesuatu hal yang tidak bisa kita ketahui itu tidak boleh menjadikan alasan tentang sesuatu yang tidak kita ketahui. Jadi misalkan, ya sudahlah bahwa rezeki itu sudah dijamin. Padahal kita nggak tahu seberapa banyak rezekinya, dari mana datangnya rezekinya itu, terus juga dari apa itu kita nggak tahu, kita nggak pernah tahu. Maka dari itu hal ini perlu ada ikhtiar dalam menjemput rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah juga menjelaskan bahwa tawakal tidak menghilangkan ikhtiar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 2344, Rasulullah bersabda,
Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rizki kepada seekor burung yang keluar pada pagi hari dalam keadaan lapar, lalu sore harinya pulang dalam keadaan kenyang. Hal ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa rizki itu harus juga diikhtiarkan dalam menjemputnya, seperti layaknya ketika Rasulullah menggambarkan seekor burung yang keluar dalam keadaan lapar dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang. Ini menunjukkan bahwa perlu ada ikhtiar-ikhtiar untuk menjemput rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, konsep yang kedua. Tadi pertama konsep itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, konsep rizki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan konsep yang kedua adalah setiap jiwa tidak akan mati sampai dia menghabiskan semua jatah rizkinya gitu. Saya teringat itu ada kisah yang berkaitan dengan konsep ini, yaitu dalam sebuah ceramahnya Syekh Shalih Al-Maghmisi itu bercerita mengenai ada seseorang itu yang dia itu mau mengambil air di sumur, sebuah sumur. Nah, ketika beliau mengambil air di sebuah sumur, ternyata dia itu terpleset. Nah, ketika terpleset, dia masuk ke dalam sumur, dia meminta tolong kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, setelah itu datanglah beberapa orang yang datang untuk menolong orang tersebut. Terus setelah itu orang-orang memberikannya segelas susu untuk diminumnya untuk menenangkan keadaannya. Maka diminumlah susu itu. Setelah keadaan tenang, orang-orang tersebut bertanya, bagaimana bisa Anda terperosok atau terpleset jatuh ke dalam sumur? Kemudian dia mempraktekkan bagaimana ketika dia itu terpelosok atau dia itu terpleset itu masuk ke dalam sumur. Nah, setelah waktu ketika dia mempraktekkan hal tersebut, dia tiba-tiba terpleset juga, jatuh lagi, terperosok lagi ke dalam sumur tersebut. Maka qadarullah, tanpa disengaja orang tersebut terjatuh ke dalam sumur tersebut dan akhirnya meninggal. Nah, orang itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terpleset yang pertama. Karena apa? Karena masih ada jatah rizkinya. Apakah itu jatah rizkinya? Yaitu adalah segelas susu yang diberikan oleh orang-orang tadi untuk menenangkan orang tersebut. Nah, setelah itu dia terpleset kembali dan meninggal. Nah, itu menunjukkan bahwa manusia tidak akan meninggal ketika apa? Ketika jatah rizkinya itu belum habis atau belum sempurna. Ya, maka itu kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu ragu bahwa jatah rezeki kita itu tidak ada atau jatah rezeki kita itu habis selama kita hidup di dunia. Jadi kita tidak perlu ragu. Konsep pertama adalah tadi mengenai rezeki, yaitu bahwa rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep kedua adalah bahwa rezeki itu tidak akan habis selama manusia itu masih hidup di dunia. Terus bagaimana ke konsep yang ketiga? Konsep yang ketiga adalah hakikat dari rezeki adalah apa yang kita konsumsi dan kita manfaatkan. Jadi apa yang kita konsumsi atau kita manfaatkan itu adalah rezeki kita. Jadi kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu, terus ada beberapa restoran yang menggunakan sistem all you can eat. Nah, dengan sistem seperti itu kita masuk ke dalam restoran tersebut, kita bayar dengan sejumlah uang 100.000, maka apa yang dihidangkan, yang ada di meja, semua yang ada di meja, semua yang ada di lemari, semua yang ada disediakan akan menjadi hak kita, jadi kita boleh memakannya. Tapi apakah semua itu menjadi kemampuan kita untuk bisa memakan semuanya? Pasti tidak. Pasti yang kita ambil hanya beberapa bagian saja. Nah, itulah beberapa bagian yang bisa kita makan itulah adalah
jatah rezeki kita, sedangkan yang lainnya yang tidak termakan itu bukan jatah rezeki kita. Ada lagi mungkin yang lebih sederhana. Ada seseorang yang masuk ke dalam sebuah restoran, dia bisa menghadirkan beraneka ragam makanan, beraneka ragam minuman dalam mejanya. Dia bisa menghidangkan beberapa sup, dia bisa menghidangkan beberapa nasi, dia bisa menghidangkan beberapa masakan, dia bisa menghadirkan beberapa lauk pauknya, beberapa minuman juga, tetapi hanya sedikit yang bisa dia makan karena dia baru sakit, atau mungkin dia terkena diabetes, atau karena dia kena penyakit gula, atau karena dia mungkin kolesterolnya harus dijaga. Jadi hanya sedikit nasi yang diambil, hanya sedikit lauk yang diambil, hanya sedikit sayuran yang diambil, dan hanya sedikit minuman yang bisa diambil. Nah, semua yang bisa diambil atau yang dia makan itu, yaitu yang jadi jatah rezekinya dia. Sedangkan yang lainnya itu bukan jatah rezekinya. Maka dari itu saya ulangi kembali bahwa mengenai konsep rezeki dalam Islam, yang pertama, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi takdir Allah itu adalah rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Rahasianya Allah itu kita tidak ketahui. Kita tidak bisa mengetahui rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita tidak boleh berpangku tangan dalam menjemput rezeki. Jadi harus ada ikhtiarnya. Karena apa? Ikhtiar itu tidak menghilangkan tawakal. Terus konsep yang kedua adalah jatah rezeki manusia itu pasti akan diberikan selama manusia itu hidup di dunia. Jadi selama dia hidup di dunia, jatah rezekinya itu pasti akan mengalir. Jadi tidak perlu takut bahwa rezeki Bapak Ibu sekalian itu akan habis atau putus. Karena apa? Selama Bapak Ibu, adik-adik semua hidup di dunia ini, rezeki itu pasti ada. Terus konsep yang ketiga adalah bahwa jatah rezeki itu adalah apa yang kita makan dan apa yang bisa kita manfaatkan. Itu adalah rezeki kita. Meskipun kita bisa menghadirkan segala sesuatu banyak makanan atau banyak apa, atau mungkin kita punya rumah 10 rumah tapi hanya satu rumah yang bisa kita tinggali, ya satu rumah itu yang menjadi jatah rezeki kita. Karena apa? Jatah rezeki kita adalah sesuatu yang bisa kita makan, kita konsumsi, atau yang bisa melayani dalam kehidupan kita. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.